Yaudah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kita mau ibadah. Pimpin ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, gimana nih? Kalian udah capek belum? Kalau belum, ayo kita nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak
Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ayo kita nyanyiin lagu Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau baca firman. Berkati Cici Koko yang membawakan firman. Tolong kami biar mengerti baca firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Halo adik-adik, hari ini Cici mau bercerita tentang seseorang yang dia tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut bernama Ananias. Suatu hari, Tuhan memanggil Ananias dalam sebuah penglihatan dan memberitahunya untuk pergi menemui seseorang yang bernama Saulus. Nah, Saulus ini dulunya adalah orang yang suka sekali menentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan, Saulus ini juga gak segan-segan loh untuk berbuat jahat kepada mereka. Waktu itu, Saulus dibutakan oleh cahaya yang sangat terang, dan pada saat itu, Tuhan Yesus meminta Saulus untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Damsyik. Di tempat lain di Damsyik, Tuhan pun berkata kepada Ananias dalam penglihatannya, "Pergilah ke rumah Yudas di jalan bernama Lurus. Di situ ada seorang pria bernama Saulus dari Tarsus. Aku telah memilihnya untuk melayani aku." Pada saat itu Ananias merasa takut karena dia berpikir bahwa Saulus ini kan orang jahat. Bahkan Saulus ini gak segan-segan loh untuk menyakiti orang-orang Kristen pada zaman itu. Tapi, karena Ananias ini tetap percaya kepada Tuhan, oleh karena itu dia berani, dia mau untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perkatakan kepadanya. Maka Ananias pun pergi untuk menemui Saulus, kemudian dia menumpangkan tangannya kepada Saulus, dan dia bilang kepada Saulus bahwa Tuhan Yesus sudah mengutusnya. Dan pada saat itu juga mata Saulus kembali terbuka dan dia pun bisa kembali melihat. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat ya, kalau Ananias tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun dia tahu kalau tugas yang diberikan untuknya itu tidak mudah. Sekalipun tugas yang diberikan untuk Ananias ini sangat menakutkan. Tapi karena keberanian Ananias, Tuhan bahkan bisa memakai kehidupan Saulus, bahkan Saulus pun menjadi salah satu rasul yang sangat penting. Dari kisah ini, kita bisa belajar banyak hal loh dari Ananias. Yang pertama, kita belajar untuk taat kepada Tuhan, sekalipun
kita merasa takut atau bahkan kita merasa tidak yakin. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kita dan kita tetap selalu bisa percaya kepadanya. Nah, yang ketiga, kita bisa belajar bahwa kepatuhan dan keberanian kita itu bisa membawa perubahan yang besar bagi kehidupan orang lain. Jadi, bagaimana cara kita untuk mencontoh kepatuhan Ananias dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat banyak sekali cara. Salah satunya lewat firman Tuhan di dalam Alkitab atau bahkan lewat papa mama kita di dalam keluarga loh. Jadi, kalau misalnya papa mama kita memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan kita mau taat untuk melakukannya, itu sama saja kita taat kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Bahkan kalau misalnya kita berdoa dan kita ada dorongan untuk menolong teman-teman kita, itu artinya kita juga taat pada suara Tuhan di dalam hati kita. Jadi adik-adik, Ananias ini adalah contoh yang baik buat kita untuk belajar tentang ketaatan dan keberanian kepada Tuhan. Walaupun Ananias ini pada awalnya dia merasa takut, tapi dia tetap memilih untuk taat pada apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan seperti Ananias, kita juga bisa taat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti mendengarkan orang tua kita, kemudian membantu teman, dan mendengarkan hati kita ketika kita sedang berdoa. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik buat kita, anak-anaknya, ketika kita memilih untuk percaya dan taat kepadanya. Jadi yuk, kita mau sama-sama belajar untuk terus percaya dan terus taat kepada Tuhan seperti Ananias. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama membaca ayat hafalan kita. Teman-teman, kita hari ini aku Tuhan, kita lihat ayat 10. Kita ulangi ya. Ini aku Tuhan, kita lihat ayat 10. Makan ya. Dadah. Oke, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup rangkaian ibadah online kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan sudah menyertai kami ketika kami beribadah. Bahkan Tuhan sudah menyertai kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar melalui kehidupan Ananias ya Tuhan. Kami mau belajar untuk taat, bahkan berani untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak mampu melakukannya sendirian. Oleh karena itu, kami meminta Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon berkat Tuhan selalu tercurah atas kami. Berkat Tuhan terus turun atas keluarga kami. Kami percaya masa depan kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan nama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik
Adik-adik Live Kids, Cici punya beberapa pengumuman nih buat kalian semua. Simak baik-baik ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang sudah ada dan dipastikan adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Sunan Kencana pada jam 8, 11, dan 5 sore akan diadakan juga di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap kalian datang untuk ibadah onsite, jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk kalian yang belum mendapatkan kartu absensi, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke dalam sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online melalui YouTube Live Kids yang dapat diakses pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan info-info yang berada di grup WA kelas Live Kids atau sosial media Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman yang dapat Cici sampaikan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.